Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Magfirah Hebrianti, selaku host di acara podcast hari ini. Dan saya juga dinampingi oleh rekan saya Serin Aurelianti, dan juga ada ketiga narasumber saya, yaitu saya Octavia Putri, saya Senar Smalinda, dan saya Konita. Kami di sini akan melakukan podcast yang bertema fikih. Nah, jadi saya dan juga rekan saya sudah punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada ketiga narasumber saya yang ada di sebelah saya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang usul fikih? Izinkan saya menjawab. Usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan yang menggunakannya, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali dari hukum dalil secara terperinci dan jelas. Tadi kan sudah menjawab apa yang dimaksud dengan usul fikih kan. Sekarang saya ingin tahu apa manfaat dari usul fikih tersebut. Menurut para ulama, usul fikih adalah salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, ukubah maupun akhlak. Usul fikih bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai saran untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada setiap kasus sehingga dapat dipedomani dan diamalkan sebaik-baiknya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana syarat ijma yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai hujah? Izin menjawab, menurut Wahab Az-Zuhaili, syarat ijma adalah: satu, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Dua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Tiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah dalam mencapai kesepakatan hukum, para pelaku ijma disyaratkan memiliki sandaran dalil atau tidak? Ijma tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil qat'i, yaitu Quran dan hadis mutawatir. Juga dapat berupa dalil zani, yaitu hadis ahad dan qiyas. Selanjutnya, apa saja hukum ijtihad? Bisa tolong jelaskan? Baik, izinkan saya menjawab tentang hukum ijtihad. Menurut teori penerapannya oleh Ahmad Badi, yakni ada beberapa hukum. Yang pertama, fardu ain. Untuk melakukan ijtihad khusus darinya sendiri dan dia harus mengamalkan ijtihadnya sendiri. Yang kedua, fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Bila tidak dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Hukum yang ketiga dari teori Ahmad Badi yaitu fardu kifayah. Jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis pada waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, hukum sunnah. Jika berijtihad terhadap masalah yang baru, baik ditanya maupun tidak. Dan yang kelima, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syarat. Nah, sudah dijawabkan pertanyaan tentang hukum-hukum ijtihad oleh Konita. Jadi, saya akan menambahkan satu pertanyaan lagi. Apakah kalian paham atau mengerti apa itu tarjih dan taufik? Baik, untuk tarjih sendiri dalam ilmu ushul fikih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir dapat bertentangan untuk menentukan di mana yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat itu dinamakan rajih dan dalil yang lemah disebut marjuh. Untuk taufik secara umum pengertiannya menurut buku usul fikih dari karya Amrullah Hayatuddin adalah mendatangkan suatu cara yang tidak pernah dinyatakan atau disebutkan oleh ulama mujtahid. Taufik ini biasa
bisa mencakup dalam hal ibadah maupun muamalah. Jika Anda belum mengerti maksud taufik ini lebih kepada mazhab dan menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah sehingga nantinya diharapkan akan muncul suatu perkara gabungan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang lain. Baiklah, berakhir sudah podcast kami hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang ada di sebelah saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kalimat atau kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan dari saya, semoga pertanyaan atau jawaban dari narasumber saya tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.